Halo semuanya, di bahasan kali ini kita akan bongkar sebuah masalah kesehatan yang sering kali nggak disadari tapi umum banget terjadi, resistensi insulin. Dan pastinya, gimana cara kita melawannya secara alami. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih Anda ngerasa ngantuk banget atau rasanya energi langsung drop abis makan siang pakai nasi porsi besar? Nah, perasaan yang kayaknya sepele ini bisa jadi bukan sekedar kenyang biasa, tapi sinyal dari tubuh kita tentang sesuatu yang lebih serius. Yap, rasa capek yang tiba-tiba muncul itu bisa jadi sinyal adanya resistensi insulin. Ini adalah sebuah kondisi metabolik di mana sel-sel tubuh kita udah nggak nurut lagi sama hormon insulin. Dan ini masalah yang sering banget terjadi diam-diam tanpa kita sadari. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu paham dulu nih, kenapa sih sensitivitas insulin ini penting banget buat kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi, apa sih sebenarnya sensitivitas insulin itu? Gampangnya gini deh. Ini tuh soal seberapa efisien sel-sel tubuh kita mendengarkan sinyal dari hormon insulin. Kalau sensitivitasnya bagus, sel-sel kita bakal gampang banget ngambil gula dari darah buat diubah jadi tenaga. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jauh banget kan? Di satu sisi, kalau sensitivitasnya tinggi, wah itu bagus banget. Gula darah stabil, aman. Tapi sebaliknya, kalau udah resisten, pankreas kita tuh dipaksa kerja rodi buat produksi insulin lebih banyak. Dan kalau ini dibiarin terus, risikonya serius banget. Seberapa serius sih? Ini bukan main-main loh risikonya. Menurut jurnal promotif, kalau resistensi insulin ini dibiarin, bisa bikin kadar gula darah tinggi terus-terusan. Dan ujung-ujungnya bukan cuma diabetes tipe 2 aja, tapi bisa merembet ke kerusakan mata, ginjal, bahkan meningkatkan risiko stroke. Ini juga bukan sekedar omongan atau nasihat kesehatan biasa ya, ini fakta medis. Ada studi di Jambi Medical Journal tahun 2021 yang menegaskan kalau lemak tubuh berlebih, apalagi di area perut, itu nyambung banget sama kejadian resistensi insulin. Jadi jelas ya, ini kondisi yang diakui secara ilmiah. Tapi tenang aja, ada kabar baiknya. Kita bisa kok ambil alih kendali. Yuk kita kupas tuntas 6 cara alami yang udah terbukti secara sains buat ngatasin kondisi ini. Yang pertama, dan ini paling dasar banget, gerak. Sebuah tinjauan di Jurnal Keperawatan Suaka Insan, JKSI, nemuin kalau latihan resistensi, kayak angkat beban, itu ampuh banget buat bikin sel lebih responsif sama insulin. Studi lain kayak Slim Study juga setuju kalau perubahan gaya hidup termasuk olahraga itu efektif banget. Yang kedua, ayo kita lebih bijak sama apa yang masuk ke mulut. Karbohidrat olahan, kayak gula, tepung-tepungan, sama minuman manis, itu bikin gula darah kita loncat-loncat kayak roller coaster. Nah, lama-lama tubuh kita jadi capek dan responsnya jadi nggak bagus. Ketiga, yuk kita temenan sama serat. Serat larut yang banyak ada di sayuran hijau, alpukat, atau kacang-kacangan, itu kerjanya kayak spons di pencernaan kita. Dia ngerem pelepasan gula ke darah, jadi kadar gula darah jauh lebih stabil. Keempat, jangan pernah remehin tidur ya. Kalau kita kurang tidur, hormon stres atau kortisol kita bisa naik. Nah, hormon inilah yang bisa ngacak-ngacak cara tubuh ngatur gula darah, dan akhirnya malah memperburuk resistensi insulin. Dan ini nyambung banget ke poin kelima, kelola stres. Sama kayak kurang tidur, stres terus-terusan juga bikin tubuh kita dalam mode siaga non-stop, yang efeknya juga naikin gula darah. Coba deh cari kegiatan simpel kayak jalan santai atau lakukan hobi, itu ngebantu banget loh. Terakhir, dan ini bisa dibilang yang dampaknya paling besar, yaitu jaga berat badan yang sehat. Seperti yang disebutin di Jambi Medical Journal tadi, lemak berlebih, terutama lemak di perut, itu biang kerok utamanya resistensi insulin. Dan bagian ini nih yang bikin semangat, Anda nggak perlu langsung kurus drastis kok. Cuma turun berat badan sedikit aja, sekitar 5-10%, itu udah terbukti bisa ngasih perbaikan yang signifikan buat sensitivitas insulin. Wah, ini kan target yang realistis banget ya. Terus gimana kita tahu kalau usaha kita berhasil? Nah, ayo kita lihat tanda-tandanya kalau tubuh kita mulai membaik dan merespons dengan positif. Anda pasti bakal ngerasain bedanya. Energi jadi lebih stabil seharian. Nggak ada lagi tuh drama ngidam yang manis-manis. Dan yang paling penting, nggak ada lagi lemes abis makan. Ini adalah tanda nyata kalau metabolisme Anda mulai sehat lagi. Nah, selain semua perubahan gaya hidup tadi, ada juga loh yang cari dukungan ekstra dari alam. Pendekatan herbal ini bisa jadi pelengkap yang bagus. Ingat ya, pelengkap, bukan pengganti, untuk memaksimalkan semua usaha yang sudah Anda lakukan. Contohnya, ada beberapa herbal yang potensinya udah diteliti, kayak meniran yang dikenal bisa bantu metabolisme glukosa. Terus ada daun salam dan kayu manis yang bisa dukung respon insulin.
Pare juga udah dari dulu dipakai buat bantu kontrol gula darah. Nah, kombinasi kayak gini nih yang bisa ditemuin di suplemen herbal seperti Beta Care dari Naturafit. Jadi, apa intinya dari semua ini? Intinya, kunci untuk mengubah kesehatan metabolik Anda ya ada di tangan Anda sendiri. Pada akhirnya ningkatin sensitivitas insulin itu bukan cuma soal biar badan lebih enak hari ini. Ini adalah langkah pencegahan yang super kuat buat ngelawan penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan yang paling penting, menjaga kualitas hidup kita di masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Langkah sehat mana nih yang mau Anda mulai hari ini? Mungkin mulai dari jalan santai 30 menit? Atau ganti nasi putih dengan yang lebih berserat? Setiap langkah kecil itu berarti banget. Dan kalau Anda mau dukungan ekstra yang praktis, Anda bisa pertimbangkan untuk melengkapi usaha Anda dengan Beta Care dari Naturafit untuk bantu prosesnya. Apapun pilihan Anda, yang penting mulailah hari ini. Terima kasih sudah menyimak.